Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita bisa luar biasa. Perkenalkan, nama saya Lutfi Dwi Cahaya Jadi Wibowo, nomor induk siswa 7222-3017. Perkenalkan, nama saya Alimin Indra Permana, nomor induk siswa 72223014. Perkenalkan, nama saya Haji Manuel Benton, NRP 722-230-21. Kali ini kami akan melakukan adjust pada clearance dan pengetesan fuel leakage pada engine SAA 6D 107E strip 1. Tool yang kami gunakan untuk melakukan adjust pada clearance pada fuel leakage, kemudian ada C-ring, Allen key, torque wrench, extension sensor, kemudian soket 14. Sedangkan untuk melakukan pengecekan tes fuel leakage ada color checker. Karena keterbatasan coil, kami menggunakan handle dan soket 19 untuk memutar coil tersebut untuk memposisikan top pada silinder tersebut. Lalu selanjutnya kita mencocokkan coakan pada puli di sejajar dengan sensor pada kuning ini. Sudah belum? Belum. Ayo lagi, sedikit lagi. Sedikit pelan-pelan. Sedikit lagi. Ayo, sedikit lagi. Op. Oke. Jadi coakan pada puli ini sudah mencapai atau sejajar dengan sensor di sini. Oke, kali ini saya akan melihat dan mengecek posisi top pada silinder 3 dan 4. Nah, yang bisa di-adjust adalah silinder dari nomor 3. Selain itu, kita juga bisa mengadjust pada silinder lain. Untuk silinder 1 itu pada valve intake, kemudian silinder 2 pada valve exhaust, valve silinder 4 tidak bisa, kemudian silinder 5 pada posisi intake dan silinder 6 pada posisi exhaust. Setelah sekiranya sudah rapat dan tidak terlalu kencang dan tidak terlalu renggang, kita bisa melakukan pengencangan pada lock nut dan selanjutnya bisa di top menggunakan torque wrench. Untuk standar kekencangan dari lock nut itu sebesar 2,4 kilo atau 24 Nm. Setelah selesai melakukan pengajasan, kita bisa melakukan kembali pemutaran sebanyak 360 derajat untuk memposisikan posisi top pada silinder nomor 4. Lalu seperti sebelumnya, kita kembali mencocokkan coakan pada puli ini ke bagian ujung sensor. Oke. Dengan putaran 360 derajat. Pelan, dikit lagi, dikit lagi. Oh, oke. Untuk mengetahui posisi 4 sudah top atau belum, kita bisa menggerakkan kedua valve-nya. Ternyata di sini sudah bisa bergerak. Kemudian juga kita mengecek pada silinder lain. Di sini bisa dilakukan pada posisi silinder 1. Untuk silinder 1 kita bisa melakukan pengajasan pada exhaust valve, silinder 2 pada posisi intake, silinder 3 tidak bisa, dan silinder 4 pada posisi exhaust, silinder 6 posisi intake. Langkah-langkahnya sama seperti tadi, kendorkan lock nut.
Kemudian kencangkan kembali lock nut dan di torque sebesar 24 Newton atau 2,4 kilo. Oke. Oke. Oke, size standar. Selanjutnya, karena semuanya sesuai dengan standar, kita melakukan retorque ulang semuanya untuk lock nut. Oke. Selanjutnya kami akan melakukan pengecekan dan pengetesan pada fuel leakage. Pertama-tama bersihkan terlebih dahulu komponen-komponen yang ingin diperiksa agar supaya mempermudah dalam melakukan pengecekan. Tiga. Pusing ini nanti. Selanjutnya kita melakukan penyemprotan pada area supply pump yang ingin dilakukan pengecekan dengan menggunakan spray developer. Color checker. Ulang. Selanjutnya dilakukan penyemprotan menggunakan color checker developer pada supply pump, common rail dan pipa-pipa bertekanan tinggi. Oke, setelah dilakukan penyemprotan, lalu running engine di bawah 1000 rpm. Setelah itu stop engine ketika sudah stabil. Karena engine tidak bisa running, kita melakukan step selanjutnya. Selanjutnya, periksa pipa bahan bakar dan perangkatnya untuk mengetahui adanya kebocoran bahan bakar, atau di sini periksa terutama di bagian sirkuit yang bertekanan tinggi yang dilapisi pemeriksa warna untuk kebocoran bahan bakar. Iya. Selanjutnya pengecekan kebocoran pada supply pump yang sudah disemprot menggunakan color checker tadi. Ada di supply pump, kemudian ada di common rail dan pipa-pipa yang bertekanan tinggi. Jika ada kebocoran, dilakukan perbaikan, kemudian dilakukan langkah pertama seperti tadi. Kemudian dilakukan lagi untuk pada unit dirunningkan pada flow idle, kemudian periksa apakah ada kebocoran lagi, kemudian jika tidak ada, running engine pada posisi high idle dan hydraulic relief. Periksa kebocoran pipa-pipa, common rail maupun supply pump. Apabila ada kerusakan, dilakukan perbaikan dan mulailah dari langkah awal seperti tadi. Pertama, lakukan pembersihan terlebih dahulu, kemudian semprot menggunakan color checker developer. Setelah itu dilihat apakah ada kebocoran. Jadi sekian dari kami, jika ada kurang lebihnya dimohon dimaafkan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Kita bisa luar.